Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Regita Hardita. Saya di sini dari Universitas Aisyah Bandung. Kemudian fakultas saya, Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES. Kemudian jurusan saya ada sarjana keperawatan tingkat 2 semester 3. Nah, di sini saya bertujuan untuk penyuluhan mengenai merokok dan cara penanggulangannya. Apakah di sini ada yang merokok? Ada. Nah, kita bahas ya. Nah, untuk judulnya sendiri bisa dibaca teman-teman bareng-bareng? Bisa. 1, 2, 3. Nah, judulnya sendiri Let's Live Healthy, hidup sehat tanpa asap rokok. Kemudian nah, fakta tentang rokok. Yang pertama bisa dibacakan oleh satu orang, siapa saja. Siapa yang bacain? Jumlah orang yang meninggal setiap tahun diakibatkan rokok mencapai 25 juta orang di seluruh dunia. Artinya 5% dari jumlah orang yang meninggal setiap tahun. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengalokasikan 1% saja dari anggarannya untuk penanggulangan rokok. Nah, yang poin kedua bisa dibacakan oleh siapa saja? Boleh. Sebuah penelitian dan studi membuktikan bahwa rokok 90% dari faktor penyebab penyakit jantung dan dengan demikian pula kanker paru-paru dan sejumlah kanker lain. Yang ketiga bisa dibacakan oleh siapa? Sebuah penelitian menunjukkan bahwa di dalam sebatang rokok terkandung 400 materi atau zat kimia berbahaya hasil dari proses pembakaran tembakau. Nanti kalau ada yang mau jawab bisa langsung angkat tangan dan langsung menjawab menyebutkan namanya. Tadi siapa? Faza. Tio. Rizky. Nah, untuk fakta tentang rokok juga sudah disebutkan yang tadi oleh teman-teman bahwa banyak sekali orang atau banyak faktor penyebab penyakit. Nah, salah satunya oleh merokok itu sendiri. Nah, untuk next slide. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian rokok, yang kedua ada kandungan dalam rokok, yang ketiga ada bahaya dan dampak merokok, yang keempat ada pencegahan merokok atau kiat-kiat agar berhubungan dari merokok. Yang poin pertama ada pengertian rokok. Ada yang sudah tahu? Apa bebas saya berpendapat lah? Rokok boleh. Rokok adalah irisan tembakau yang digulung oleh kertas putih. Ada lagi yang mau menyebutkan apa itu rokok? Bebas berpendapat lah. Mungkin sudah cukup benar ya yang tadi disebutkan oleh Faza. Mungkin untuk nanti jangan panggil ibu ya. Ya, boleh lah bebas. Selain untuk pengertian merokok itu sendiri, merokok adalah rintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung. Nah, sebesar ini dengan panjang 8 sampai 10 cm. Biasanya dihisap seseorang. Setelah dibakar bentuknya, rokok merupakan pabrik atau kimia berbahaya. Nah, jadi di dalam satu rokok itu terdapat zat kimia yang sangat berbahaya gitu. Banyak zat kimianya teh. Kemudian hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. Nah, 400 diantaranya beracun dan 10 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Nah, jadi dalam satu puntung rokok bisa menyebabkan banyak penyakit dan terkandung banyak-banyak zat kimia yang berbahaya.
lebih bahaya. Nah, kemudian ada terusan lagi untuk pengertiannya, rokok adalah golongan untuk tembakau yang mengandung senyawa psikoaktif yang disebut nikotin. Mungkin teman-teman sudah candu. Kemudian untuk tembakau dalam rokok lebih banyak diberi zat aditif seperti cacing, kemudian rempah dan zat lainnya. Asap rokok berbahaya bagi kesehatan ketika seseorang merokok. Asap rokok akan masuk ke dalam sistem pernapasan hingga ke paru-paru. Orang-orang yang tidak merokok tetapi berada di dekat perokok akan menghirup asap yang sama. Orang seperti ini disebut sebagai perokok pasif. Perokok maupun perokok pasif mempunyai resiko yang sama. Nah, jadi jika ada orang yang tidak merokok tapi dirinya itu menghisap ataupun berada di sekitaran orang yang merokok, itu akan sama resikonya. Jadi pada orang-orang yang tidak merokok, jika dekat dengan orang merokok atau yang sedang merokok itu hati-hati ya teman-teman. Ya. Nah, untuk kandungan dalam rokok itu, nah, untuk yang kedua ada kandungan dalam rokok. Ada yang tahu itu apa saja? Nikotin, tar, nikotin, tar, Mana kandungan dalam rokok baik? nikotin, tar, dan ada juga sedikit-sedikit dari kenal. Oh, ada yang lain mau berpendapat? Nah, Siapa namanya? Hah? Next slide, Pak. Nah, untuk kandungan rokok sendiri, yang pertama ada karbon monoksida. Nah, gas monoksida akan mengikat hemoglobin pada darah manusia sehingga kemampuan fungsi darah untuk mengikat oksigen berkurang. Kemudian yang kedua sudah dijelaskan atau sudah disebutkan ada nikotin. Nikotin dapat menimbulkan efek ketagihan atau ketergantungan serta menyebabkan kumpulnya sel-sel kanker pada paru-paru. Nah, nikotin ini selain dapat menimbulkan efek kecanduan atau ketagihan, ketergantungan, ini juga dapat merusak paru-paru yang menimbulkan nanti akan kanker. Yang ketiga, ada tar atau zat sisa ini amat berbahaya karena merupakan bahan karsinogenik atau bahan penyebab kanker. Nah, jadi ini baru 3 dari teman-teman kita dulu. Nah, kemudian yang keempat ada nitrogen oksida. Nah, gas ini dapat menimbulkan keinginan tertawa spontan yang tidak jelas alasannya. Jadi, yang kelima ada hidrogen sianida atau dalam bahasanya HCN dan etanol. Gas racunnya hidrogen sianida. Kemudian senyawa kimianya metanol, ini berbahaya. Kemudian yang keenam ada amonia, gas yang berbau sangat busuk, beracun dan bersifat korosif. Jadi ini baru sebagiannya, soalnya kalau disebutin semuanya mungkin lebih banyak lagi. Nah, mungkin ini 6 ini baru sebagian dan masih banyak kandungan-kandungan dalam rokok yang sangat berbahaya ataupun bisa pastilah merusak kesehatan gitu. Kemudian untuk bahaya dan dampak rokok sendiri, ada yang mau membacakan? Boleh, yuk. Semuanya. Bahaya dan dampak merokok. Sebuah penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa kebiasaan merokok merupakan penyebab utama yang memburukkan kesehatan manusia dan menyebabkan kematian dini. Data statistik menggambarkan bahwa 90% kematian yang disebabkan karena gangguan pernapasan, 25% kematian yang disebabkan karena penyakit jantung kroner, dan 25% kematian yang disebabkan karena penyakit emfisema. Kesemuanya itu dipacu oleh kebiasaan merokok. Nah, jadi merokok itu akibatnya sangat banyak ya teman-teman untuk bahaya atau dampaknya sendiri. Nah, disebutkan di sini ada mengenai gangguan pernapasan. Kemudian ada juga penyakit jantung koroner atau bahkan bisa juga sampai kematian untuk bahaya rokok itu sendiri. Dan untuk daftar penyakit yang dipicu
tiga tadi yang disebutkan. Namun masih banyak penyakit lain yang sangat beragam dan berbahaya bagi tubuh. Sebuah penelitian telah mengungkapkan bahwa infeksi pada lambung ataupun usus 12 banyak dialami oleh para perokok aktif. Nah, jadi khusus infeksi usus atau lambung biasanya dialami oleh perokok aktif. Kemudian selain itu, para perokok aktif pun rentan terhadap penyakit kanker pada kandung kemih, organ reproduksi, dan juga pada mulut dan tenggorokannya. Seorang peneliti asal Polandia menyatakan bahwa pada umumnya seorang perokok aktif rentan terhadap berbagai macam penyakit dibanding mereka yang tidak merokok, yakni sekitar 3,5 kali lipat, dan seorang perokok aktif pun rentan mengalami kecelakaan 2 kali lipat dibanding mereka yang tidak merokok. Nah, jadi untuk perokok sendiri lebih banyak gitu atau rentan terhadap penyakit, apalagi kanker gitu kan, bisa juga jadi kanker paru-paru atau di sini disebutkan kanker pada kandung kemih, organ reproduksi. Nah, merokok juga dapat mengganggu organ reproduksi baik perempuan atau wanita. Sama benar. Laki-laki mesti ditanya. Sama wanita. Oh, bagi laki-laki ataupun perempuan gitu, jadi sama saja. Bahkan untuk wanita sendiri itu mengganggu apabila untuk kehamilan, kemudian untuk yang pokoknya mah gitu lah. Kemudian untuk bahaya merokok, bahwa ini adalah berbagai penyakit dan gangguan kesehatan yang umumnya dialami oleh para perokok aktif. Yang pertama ada infeksi saluran pernapasan, yang kedua ada emfisema, yang ketiga ada alergi, yang keempat ada hipertensi, yang kelima ada penyakit jantung koroner, yang keenam infeksi lidah dan rongga mulut berbagai masalah kandungan, kemudian infeksi pada lambung dan usus 12, kemudian 8 mengentalnya aliran darah, yang ke-9 sariawan, yang ke-10 ada obstruksi jalan napas kronik. Nah, teman-teman di sini disebutkan hanya 10 ya, tapi banyak sekali penyakit yang bisa dialami oleh seorang perokok aktif ataupun pasif. Ada yang bisa menyebutkan selain di PPT? Bahaya poin. Ini yang ditampilkan di PPT. Ada yang bisa nyebutin kan selain yang 10 ini? Jadi bebas apa lah? Ininya apa? Selain ini, Penyakitnya. bebas lah. Ini kanker mulut, Bu. Nah, boleh terus. Kanker tenggorokan. Terus? Kanker ini. Yang Baru-baru. Terus? Bahaya, Bu. Bahaya di ibu hamil. Nah, boleh. Terus apa lagi? bahaya sperma membeku. SCC. Cair. Benar ini. Terus ada lagi yang mau menyebutkan? Bahamu dulu. Nah, misalnya paham, senang. Ulaha, Bu. Nah, itu yang disebutkan oleh teman-teman salah satu atau sebagian kecil dari bahaya merokok. Nah, untuk next one. Nah, untuk dampak merokok sendiri, kan tadi bahayanya, kemudian dampak bagi tubuh kita atau kesehatan kita. Yang pertama adalah menguninnya gigi dan ujung jari, sebagaimana menguninnya bekas rokok yang dibakar. Kemudian yang kedua adalah memiliki kulit yang pucat. Pucat ini kayak bangkit. Yang ketiga memiliki rambut yang kusut. Tapi Dan mengeluarkan bau, tajamnya asap rokok, dan bahkan terkadang menguning layaknya bekas rokok. Kemudian yang keempat ada munculnya kerutan pada dahi dan sekitar ujung bibir yang disebabkan karena kebiasaan menurunnya di kala sedang. Jadi dijelaskan dulu ya. Mungkin teman-teman yang merokok di sini kan mungkin yang laki-laki ya, perempuan tidak ada yang merokok. yang benar. Naila merokok. Yang pertama bisa dirasakannya oleh teman-teman yang laki-laki. Mau bertanya biasa dong. Nanti Oh, oke. Nanti.
Nanti bawa Oke, baik. Nah, mungkin dilakukan kedua yang poin pertama adalah laki-laki. Apakah taman mungkin atau apa gitu? Ya, udah teh. Ada bu. Kemudian Terlalu murah. yang kelima, munculnya kekutan hitam di bawah mata. Ini mau nih pulang. Hah? Yang keenam, mengeringnya bibir dan berwarna lembab karena lebih banyak diasupi oleh gas karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen yang sudah menjadi kebutuhannya. Itu jadi oksigen itu kan yang hidup. Jadi ditambahkan oleh gas karbon monoksida. Yang ketujuh, hilangnya kejernihan mata dan mataku menjadi seluruh merah. Kemudian yang kedelapan, seorang perokok selalu tampak dalam keadaan buruk di saat dia sedang merokok. Yang kesembilan, umumnya seorang perokok aktif, kehilangan berat badannya dan mudah terbawa emosi. Nah, jadi dampak merokok ini sangat banyak. Sudah disebutkan yang baik bagi kesehatan ataupun sosialnya gitu jadi mengurang. Kemudian bagi berat badannya juga berpengaruh gitu. Kemudian untuk emosinya sendiri pengaruh juga. Kemudian mungkin yang merokok sudah dijelaskan juga ya, sudah dibacakan tadi mengerutnya dahi atau ujung bibir, jadi lebih kelihatan keluar. Tadi dari mana teh? Dahi mana toh? Iya, parah. Dari kita. Jadi mungkin untuk merokok aktif lebih terlihat lebih tua daripada yang tidak. Seri main seri. Abi barang kene kieu teh. Barang kene kieu tua. Nah, untuk dampaknya sendiri, apakah teman-teman bisa menentukan atau bisa berpendapat apakah dampak yang dirasakan? Dampak yang dirasakan ketika rokok aktif, borosnya pada uang, pengeluaran uang tidak bisa teratur. Terus, nah itu juga ya, kan kita juga misalkan untuk sekali atau sehari rokok, mungkin untuk rokok yang berat gitu, mungkin untuk 20.000 lah ngambil. Terus kalau 20.000 itu dikalikan dalam seminggu bahkan sebulan atau setahun, kan kita lumayan buat tabung umroh saya. Jadi sayang juga uangnya, udah mah rugi harta, rugi uang, terus rugi juga kesehatan dan lain-lain. Kemudian Oh, iya, harus kalau kata. jangan lupa. Nah, untuk poin terakhir ada cara pencegahan merokok atau kiat-kiat agar terhindar dari merokok. Kemudian ada tadi, jadi ada bisa menyebutkan apa saja cara agar terhindar dari merokok. Ayo teh. Software, Pola hidup yang sehat dan lingkungan yang sehat. Melakukan pola hidup yang sehat dan diam di lingkungan yang sehat. melakukan pola hidup yang sehat dan menggunakan lingkungan yang sehat. Kemudian yang di belakang Aujan. Aujan. Puasa. puasa bisa mengurangi. Kemudian Pergaulan. pergaulan, jangan bergaul dengan orang-orang yang merokok. Kemudian Mengurangi sedikit-sedikit pun mengurangi bisa diganti dengan permen ataupun Sedikit. ada lagi yang mau menyebutkan perempuan para bisu. Ada yang mau menyebutkan lagi perempuan? Tadi udah terjadi. Abi perempuan. Oh. Kan menyebutkan perempuan. Nah, yang disebutkan tadi ya sudah mencakup ada lingkungan, kemudian mengurangi rokok, kemudian pergaulan juga. Nah, di sini saya tetapkan pencegahan merokok. Yang pertama ada hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Jadi ketika ada yang merokok, jangan misalkan kita sebelumnya tidak merokok, ini teman-teman kita pada merokok, jadi kita juga ikutan merokok.
jadi kurubium gitu. Kemudian yang kedua ada upaya mencari informasi tentang bahaya merokok. Nah kan saat ini banyak gitu ya yang pegang HP atau laptop atau apalah yang internet untuk mencari baik kan sekarang sudah banyak ya baik di Google atau YouTube ataupun jurnal atau buku yang lain. Kemudian yang ketiga ada lakukan hal-hal positif yang tadi sudah disebutkan ya, lingkungannya ataupun hidup pola yang sehat. Jadi lakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga ataupun hobi kalian yang lain. Kemudian yang keempat ada hindari sesuatu yang terkait dengan rokok seperti sponsor, iklan, poster dan rokok gratis. Jadi harus menghindari. Kemudian yang kelima, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pembunuhan Barangkali di keluarga. Kan mungkinnya untuk zaman sekarang apalagi SMA lah udah pada gede ya. Kan aing sekarang mah SD juga. Meureun dianggapna gaul ngarokok teh. Gaul. Bagi sebagian orang itulah tidak tahu kan pikiran. Nah, jadi kan air pergaulan mah bukan hanya dari merokok lah pergaulan. Jadi bisa juga kita manfaatkan waktu yang luang. Misalkan ini di pesantren ya. Jadi untuk karabukan itu ada rokok. Mending nanti mah hal-hal positif lah seperti misalkan baik itu badminton atau apalah kecakupan Ada bintang gitu kan? Baik, ada bintang. emang kan di sana juga badminton saya tahu ya. Badminton Apa ini baca buku dari rokok? Kemudian mungkin untuk materi saya sekian. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita saat ini. Jadi, sesuatu Oh, beda-beda. boleh. Jadi merokok adalah suatu bahan atau seperti sekarang yang mengandung banyak sekali zat kimia yang beracun yang tidak menyehatkan kepada tubuh kita dan tidak menguntungkan kepada tubuh kita, malah banyak merugikan kepada tubuh kita, lingkungan dan sekitar. Nah, bisa beri tepuk tangan. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau Ini ya. Rokok aktif atau Rokok merupakan irisan tembakau yang digulung-gulung oleh kertas baik dari jagung, kertas jagung. maupun apa lagi. Adapun perokok termasuk ada dua macam perokok. Yang pertama perokok aktif dan kedua perokok pasif. Untuk perokok pasif bahayanya sama seperti perokok aktif. Meskipun saya belum tahu penyebabnya apa karena cuma disip doang, nggak tahu karena naon. Terus dalam rokok juga terdapat zat-zat kimia yang sangat membahayakan untuk tubuh. Di antaranya ada nikotin, ada tang dan roket ini. Bahan roket. Nah, mungkin yang baiknya terima kasih untuk yang itu. Kemudian untuk kesimpulan dari saya, rokok adalah isinya atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelinci dengan panjang 8 cm. Biasanya dihisap seorang setelah dibakar ujungnya. Kandungan dalam rokok ada nikotin, tar, karbon monoksida dan lain-lain. Bahaya rokok antara lain sesak napas, infeksi sariawan, kanker, bahkan bisa menimbulkan jika parah tingkat kanker bisa menyebabkan kematian. Nah untuk materi mungkin segitu saja ya. Kemudian sekarang sesi tanya jawab jangan lah, udah habisnya mungkin waktunya kan Tanya ini nama. ada yang bertanya? Ada dong. enggak udah. Mana yang baru belas lagu tadi kan ngejawab. Kemarin tuh. Mungkin nanti saja ya bertanya di Jual baru. sok tanya apa? Oh, pada alasan. Nanti malah japri itu. Nah kemudian
Kemudian sekarang terima kasih teman-teman karena telah memperhatikan, kemudian telah aktif. Untuk sekarang mungkin pembagian door prize, mungkin door prize-nya atau reward-nya tidak mahal atau tidak banyak, tapi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, sekarang yang pertama mungkin ada Kanan kiri di belakang, tangan di depan. Baikkan tangan waktu yang ini. Tapi kalau kutip nak, tanya buku, untuk door prize saya dibaca dulu yang ketiga, tapi maaf ya, ini tuh nggak seberapa gitu. Lumayan kalau kajian tapi ya. Mungkin yang disebutkan dulu ya, yang ketiga, yang kedua, yang pertama gitu. Untuk Itu HP yang siswa atau siswi teraktif untuk Langsung kedepan aja, ini, semua. yang ketiga ada Rizky. Tangan atau kemudian yang kedua ada Fitri. Tio, yang kedua ada Tio. Yang pertama ada yang bisa tahu siapa? ada jadi memori. Saya mau rambut ini ilmunya. Tiga 14 momen gimana? Bisa tepuk tangan sekali lagi ya untuk mungkin semuanya juga aktif ya, cuma keterbatasan hadiahnya atau rewardnya, jadi hanya dikasih 3 saja ya. Mungkin lain kali, next time jika ada gitu waktunya mungkin akan lebih banyak lagi reward. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pincuk kan? Oh.